وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يكتب فقد لغت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالم الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah, alhamdulillahil jalali wal ikram, alladzi a'azzana bil islam wa akramna bil iman wa nawwara qulubana bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi 'ala an-nujumi wal kawakib al-'idham
وعلى آله وأصحابه الكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نبي بعده أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن شرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Jemaah Jumat Masjid Al-Saqafah yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Jemaah Jumat Masjid Al-Saqafah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah singkat kali ini, khatib akan mengajak kita semua untuk merenungkan dan mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh seorang bijak bestari yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, Luqman yang berjuluk Al-Hakim, kepada putranya. Luqman adalah seorang laki-laki yang hakim, yakni orang yang diberikan hikmah dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ia terkenal dengan nama dan julukan Luqman Al-Hakim. Menurut satu pendapat ia adalah seorang nabi. Menurut pendapat yang lain ia adalah seorang wali yang soleh. Pendapat yang kedua ini lebih kuat. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya diceritakan dalam Al-Quran. Ia mengawali nasihatnya dengan memperingatkan putranya dari syirik, menjauhinya dan menyebut syirik sebagai kezaliman yang besar. Allah menceritakan nasihat indah tersebut dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Hadirin yang berbahagia, inilah kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Yang mereka prioritaskan untuk diajarkan dan disebarkan adalah iman kepada Allah dan menjauhi syirik. Karena iman dan menjauhi syirik adalah hal yang terpenting bagi seorang hamba dan berkaitan dengan kebahagiaan hakiki. Setelah memperingatkan putranya dari syirik, Luqman pun melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, ya bunayya, innaha in takum misqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang artinya, wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan buruk seberat biji sawi sekecil apapun dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah mengetahui dan akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang samar dan Maha mengetahui hakikat perkara tersebut. Dengan nasihat ini, Luqman memberikan pemahaman kepada putranya bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Sampai-sampai seandainya ada perbuatan buruk seberat biji sawi pun, maka itu tidak menjadikan Allah lemah sehingga tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala mengetahuinya dan akan mendatangkannya di hari kiamat untuk diberi balasan, dimanapun keburukan itu berada dan dimanapun keburukan itu dilakukan. Jamaah Jumat Masjid Al-Saqafah yang dimuliakan Allah, hal pertama Luqman sampaikan adalah memperingatkan putranya dari syirik dan memberinya sebuah pelajaran tentang tauhid. Hal ini mengingatkan kita kepada hadis sahabat Jundab bin Abdillah yang berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun khazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an summa nata'allamna al-Qur'an fazdadna bih imanan
yang artinya dahulu kami bersama Nabi SAW saat kami menjelang usia balik. Kami pun belajar tentang iman sebelum kami belajar Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka semakin bertambahlah keimanan kami dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi perkara iman didahulukan dan diprioritaskan atas seluruh amal lainnya, karena amal seorang tidak akan diterima selama ia tidak beriman kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira." Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Saudara-saudara seiman, Luqman kemudian mengajari putranya tentang furu' syariat Islam. Setelah mengajarinya tentang usul akidah Islam, ia berkata, "Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Luqman memerintah putranya dalam nasihat ini untuk melaksanakan kewajiban yang paling penting dan paling utama setelah iman, yaitu sholat, yang merupakan ibadah fardu dalam syariat Islam. Kemudian Luqman menasihati putranya agar senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yakni mengajak berbuat baik dan melarang melakukan kemungkaran. Keduanya adalah dua pilar penting yang menjadi tonggak terwujudnya masyarakat yang soleh, yaitu dengan mengajak menunaikan perkara-perkara wajib dan yang paling utama adalah iman, juga dengan melarang melakukan perkara-perkara mungkar, dan yang paling berbahaya adalah kekufuran dengan segala macamnya. Jamaah Jumat Masjid Al-Saqafah yang dimuliakan Allah, lalu Luqman membimbing putranya agar bersabar, karena sabar dengan segala macamnya adalah cahaya yang menyinari jalan setiap muslim. Jadi beriman harus disertai dengan sabar untuk tetap terus berpegang teguh dengannya. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar membutuhkan kesabaran untuk dapat melalui rintangan yang menghadang. Begitu pula seluruh ibadahnya. Setelah itu Luqman menasihati putranya agar berakhlak mulia. Ia berkata, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ard marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Sombong itu ada dua. Pertama, mengetahui kebenaran lalu menolaknya karena yang menyampaikan lebih rendah status sosialnya, lebih sedikit hartanya, lebih mudah usianya, dan semacamnya. Yang kedua, merendahkan orang lain. Kedua jenis sombong itu termasuk dosa besar. Saudaraku seiman, marilah kita bersikap rendah hati kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Marilah kita perlakukan orang lain dengan cara yang baik. Mari kita simak dengan baik apa yang orang lain bicarakan kepada kita. Kita dengarkan dengan saksama nasihat yang disampaikan kepada kita. Janganlah kita melihat kepada diri sendiri dengan pandangan penganggungan dan memandang orang lain dengan pandangan penghinaan. Jika kita mendengarkan kebenaran dari seseorang, maka janganlah kita menolaknya hanya karena ia lebih muda usianya, lebih minim ilmunya, lebih sedikit hartanya, atau lebih rendah status sosialnya. Sebaliknya, hendaklah kita terima, kita ikuti, serta amalkan perkataannya. Semestinya kita bergembira karena masih ada seorang muslim yang mau menasihati kita, menghendaki kebaikan dan mengupayakan untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu nasihah." Agama menganjurkan nasihat, berbuat kebaikan. Ditanyakan kepada Nabi, "Bagi siapakah wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Lillahi wali rasulih wali dini wali a'immatil muslimin wa ammatihim." Kebaikan kepada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang biasa yang bukan pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat Masjid Al-Saqafah yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usalim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.